warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dewi Ratu Salihah dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya akan menyampaikan materi tentang database trigger dari teori basis data lanjut yang dibimbing oleh Bapak Rinda Semarang. Pendahuluan. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi sebuah event. Tipe dari trigger adalah application trigger, diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi. Kemudian database trigger diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data, seperti operasi DML, atau event yang berhubungan dengan sistem. Semisal logon atau shutdown yang terjadi pada sebuah skema atau database. Penggunaan trigger. Trigger dibuat sesuai dengan keperluan. Ada kalanya trigger perlu dibuat dan kadangkala tidak perlu dibuat. Di sini untuk trigger yang perlu dibuat yaitu ketika kita membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event, kemudian memusatkan operasi global. Untuk trigger yang tidak perlu dibuat yaitu terjadi jika fungsionalitas yang diperlukan suatu ada pada Oracle server, kemudian duplikat atau sama dengan fungsi trigger yang lain. Prosedur bisa dibuat dalam database, kemudian prosedur tersebut dipanggil pada trigger. Jika penggunaan trigger terlalu berlebihan, maka akan menyebabkan terjadi sifat ketidaktergantungan yang terlalu kompleks, sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Sintak penulisan dari database trigger berisi komponen berikut, yaitu trigger timing untuk tabel before after, kemudian kalau untuk view menggunakan instead of. Yang kedua, trigger event yang berisi yaitu insert, update, atau delete. Kemudian nama tabel, yaitu nama tabel atau view yang berhubungan dengan trigger. Kemudian yang keempat ada tipe trigger yang berisi baris atau pernyataan. Kemudian causal when untuk kondisi pembatasan. Selanjutnya yaitu trigger body yang berupa bagian prosedur yang dituliskan pada trigger. Kemudian komponen trigger. Komponen dari sebuah trigger ada 6, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, causal when, dan trigger body. Berikut ini penjelasan komponen dari trigger. Trigger timing adalah waktu kapan trigger diaktifkan. Ada 3 macam trigger timing, yaitu before, trigger dijalankan sebelum DML event pada tabel. Kemudian after, yaitu trigger dijalankan setelah DML event pada tabel. Dan yang terakhir adalah instead of, yaitu trigger dijalankan pada sebuah view. Trigger event di sini ada 3 kemungkinan, yaitu insert, update, atau delete. Pada saat trigger event update, kita dapat memasukkan daftar kolom untuk mengidentifikasi kolom mana yang berubah untuk mengaktifkan sebuah trigger. Contohnya yaitu update of salary. Jika tidak ditentukan, maka perubahannya akan berlaku untuk semua kolom pada semua baris. Kemudian tipe trigger ada 2 macam, yaitu statement dan row. Untuk statement yaitu trigger dijalankan sekali saja pada saat terjadi sebuah event. Statement trigger juga dijalankan sekali meskipun tidak ada satupun baris yang dipengaruhi oleh event yang terjadi. Kemudian untuk yang row yaitu trigger dijalankan pada setiap baris yang dipengaruhi oleh terjadinya sebuah event. Row trigger tidak dijalankan jika event dari trigger tidak berpengaruh pada satu baris pun. Kemudian trigger body mendefinisikan tindakan yang perlu dikerjakan pada saat terjadinya event yang mengakibatkan sebuah trigger menjadi aktif. Nah, di sini ada contoh dari pembuatan trigger. Contoh berikut ini akan mengaktifkan sebuah trigger pada saat sebuah baris tunggal dimanipulasi pada tabel. Misal, diberikan perintah DML untuk menyisipkan baris baru ke dalam tabel sebagai berikut, yaitu insert into department, kemudian department ID, department name, location ID, values 400, kemudian consulting 2400. Ilustrasi dari trigger timing untuk event tersebut adalah sebagai berikut.
Dan di sini pada departemen ID terdapat nilai yaitu 10, 20, 30 sampai 400. Kemudian pada departemen di sini terdapat administrator, marketing, forecasting, dan yang terakhir ada consulting. Kemudian untuk location ID di sini ada 1700, 1800, kemudian 1700 lagi untuk forecasting, dan di sini ada 2400. Untuk sebelumnya di sini terdapat before statement trigger. Nah, untuk yang kosong di sini merupakan before row trigger. Kemudian ini ada after row trigger, dan yang terakhir adalah after statement trigger. Jika DML statement berlaku untuk lebih dari satu baris yang ada pada tabel atau multiple row, misal sini contohnya yaitu update employee stat salary sama dengan salary dikali 1,1, di mana departemen ID sama dengan 30. Nah, berikut ini merupakan sintak atau cara penulisan untuk pembuatan DML statement trigger. Kalau kita menggunakan trigger, maka dengan menggunakan create or replace, kemudian trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3 on tabel name, trigger body. Yang mana yaitu create or replace trigger, secure and add urut before insert on employees begin. Untuk nah, di sini adalah yang akan dilakukan untuk pembuatan DML statement triggernya. If to char sysdate dy insert sun or to char sysdate h 34 mi not between 8 and 18, then rise application error 20500. Penyisipan data pada tabel employees hanya diperbolehkan selama jam kerja. And if. Nah, di sini terdapat insert into playlist urut values set when urut that next value commit. Nah, di sini untuk add urut adalah nomor urut yang akan ditambah. Nah, contoh untuk tulisannya yaitu dari contoh trigger di atas akan batasi penyisipan baris baru ke dalam tabel employees. Diperbolehkan hanya pada jam kerja mulai hari Senin. Di sini mulai hari Senin sampai dengan Jumat. Jika user menyisipkan baris baru di luar ketentuan tersebut, misal pada hari Sabtu, maka akan tampil pesan kesalahan. Dan di sini merupakan pesan kesalahan yang akan ditampilkan. Dan untuk pembatasannya adalah mulai dari sini sampai jam di sini. Nah, perintah berikut ini akan menguji trigger secure EMP dengan memberikan perintah SQL berikut ini pada jam di luar jam kerja sebagai berikut. Insert into employees, employee ID, last name, first name, email, year date, job ID, salary, department ID. Values 300, Smith, Rob, RS Smith, sysdate, IT Proc, 4500 dan 60. Perintah tersebut akan memberikan pesan kesalahan, yaitu seperti di bawah ini. Kemudian selanjutnya yaitu mengkombinasikan event pada trigger. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting. Berikut ini akan dibuat trigger yang menggunakan predikat conditional inserting, updating, dan deleting untuk membatasi manipulasi data pada tabel employees hanya diperbolehkan pada setiap jam kerja mulai hari Senin sampai Jumat. Di sini ditandai dengan tanda before insert or update or delete on employee. Kemudian begin. Di sini adalah untuk peraturannya yaitu
sini meruang peraturan. Kemudian di sini REST application error, yaitu pesan yang akan ditampilkan apabila mengalami error. Di sini untuk error deleting, kemudian di sini merupakan untuk penampilan error ketika kita melakukan inserting, dan di sini adalah penampilan error ketika kita melakukan updating. Nah, kemudian row trigger. Berikut ini sintak atau cara penulisan untuk membuat row trigger, yaitu create or replace trigger, trigger name, timing, event 1 or event 2 or event 3, kemudian on table name. Nah, di sini kemudian dinamakan referencing old as old and new as new for each row when condition trigger body. Nah, untuk lebih lanjut di sini adalah contoh yang dibuat untuk row trigger dengan timing before untuk membatasi operasi DML pada tabel employees. Hanya diperbolehkan untuk pegawai yang memiliki kode pekerjaan @press dan @vp serta memiliki gaji kurang dari 15.000. Kemudian create or replace trigger restrict salary. Kemudian di sini ada before, insert or update of salary on employees for each row. Dan each row di sini adalah menandai bahwa trigger yang dibuat merupakan row trigger. Kemudian di sini adalah peraturan yang dibuat. Kemudian ini adalah error yang akan ditampilkan jika mengalami error. Jika kita mencoba memberikan perintah SQL sebagai berikut, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Update employee set salary sama dengan 15.500 where last name dengan Russell. Nah, di sini mengalami kesalahan karena batasnya adalah 15.000. Nah, sementara di sini salary sama dengan 15.500. Menggunakan old dan new qualifier. Pada row trigger, nilai dari kolom sebuah dan sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Old dan new hanya digunakan pada row trigger. Old dan new menggunakan prefix untuk pernyataan dan perintah SQL. Jika qualifier ini terlibat dalam pembatasan kondisi pada causal when, maka tidak digunakan prefix. Row trigger akan menurunkan unjuk kerja jika banyak dilakukan update pada tabel yang cukup besar. Ini merupakan contoh dengan menggunakan old dan new qualifier pada row trigger. Seperti biasanya, yaitu create or replace trigger, kemudian audit AMP values after delete or insert or update on employees for each row. Nah, di sini adalah untuk row triggernya. When begin insert into audit AMP table username, timestamp, ID, old last name, new last name, old title, new title, old salary, new salary. Kemudian values user date, old dot employee ID, old dot last name, new last name, old dot job ID, new job ID. Kemudian prefix old salary, prefix new salary. Nah, di sini adalah yang menandakan untuk penggunaan old dan new qualifier. Untuk memeriksa hasil dari pembuatan trigger di atas, diberikan perintah SQL sebagai berikut. Insert into employees, employee ID, last name, job ID, salary. Kemudian values 999, time EMP, SR rep 1000. Kemudian update employee set salary sama dengan 2000, last name sama dengan Smith, di mana employee ID sama dengan 999. Maka hasilnya adalah one row create dan one row updated. Maka di sini kita sudah berhasil untuk membuat sebuah baris dan melakukan update baris. Nah, hasil dari perintah SQL tersebut adalah akan disimpan pada record perubahan pada tabel audit EMP table sebagai hasil dari operasi trigger.
yaitu select username timestamp from audit emp table. Maka hasilnya akan tampil seperti berikut ini. Penggunaan closed when pada trigger. Untuk membatasi operasi trigger hanya pada baris yang memenuhi kondisi tertentu, maka digunakan closed when. Berikut ini akan dibuat trigger pada tabel invoice yang menghitung komisi yang diterima oleh seorang pegawai pada saat sebuah baris ditambahkan ke dalam tabel invoice atau pada saat dilakukan modifikasi pada gaji pegawai. Nah, di sini adalah contohnya. Closed when di sini ditandai pada di sini dengan tanda dengan background kuning. Kemudian di sini jika melakukan inserting, kemudian akan membuat baru. Jika lama maka akan diisi dengan nol. Dan begitu selanjutnya. Kemudian pada closed when penggunaan old dan new qualifier tidak dengan prefix. Nah, di sini berbeda. Kalau kita tidak menggunakan closed when, maka kita untuk penggunaan old dan new qualifier kita perlu menggunakan prefix. Sementara untuk penggunaan apabila kita menggunakan closed when, apabila kita ingin menggunakan old dan new qualifier, di sini kita tidak perlu menggunakan tanda prefix. Untuk penggunaan new qualifier, gunakan before row trigger. Jika timing before pada trigger di atas diganti dengan after, maka akan didapat pesan kesalahan karena sebelumnya kita menggunakan timing before. Nah, perintah umum di sini adalah beberapa perintah umum yang biasa digunakan pada trigger. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan database trigger digunakan perintah alter trigger name, disable atau enable. Kemudian untuk mengaktifkan atau menonaktifkan semua trigger yang berlaku untuk sebuah tabel digunakan perintah alter tabel name, disable atau enable all. Dan untuk melakukan kompilasi ulang sebuah trigger digunakan perintah alter trigger name, compile. Untuk menghapus trigger dari database dengan menggunakan perintah drop trigger name. Semua trigger yang berlaku pada sebuah tabel akan dihapus pada saat tabel tersebut dihapus dari database. Dari semua materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan, di sini adalah beberapa rangkuman yang akan saya sampaikan. Trigger adalah blok PL/SQL atau prosedur yang berhubungan dengan tabel, view, skema, atau database yang dijalankan secara implisit pada saat terjadi event. Kemudian tipe dari trigger adalah application trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan sebuah aplikasi, dan database trigger yang diaktifkan pada saat terjadi event yang berhubungan dengan data. Trigger di sini dibuat pada saat yang tepat jika diperlukan, yaitu untuk membentuk sebuah aksi tertentu terhadap suatu event dan memusatkan operasi global. Penggunaan trigger yang terlalu berlebihan akan menyebabkan terjadi sifat ketergantungan yang terlalu kompleks sehingga akan mempersulit pemeliharaan dari aplikasi yang besar. Trigger berisi komponen berikut, yaitu trigger timing, trigger event, nama tabel, tipe trigger, closed when, dan trigger body. Beberapa event pada trigger bisa dikombinasikan dalam sebuah trigger dengan menggunakan predikat conditional, inserting, updating, dan deleting. Pada row trigger, nilai dari kolom sebuah dan sebelum dan sesudah perubahan data dapat dirujuk dengan menggunakan old dan new qualifier. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu untuk tabel barang, kemudian ada tabel log. Nah, dari tabel di atas, kemudian di sini adalah batas statement trigger, diberi nama T coba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada field tanggal dan komentar. Memasukkan data field komentar, timing trigger yang dipakai adalah before. Maka untuk query-nya adalah sebagai berikut, yaitu create or replace trigger, kemudian dengan nama T coba
Kemudian untuk timing triggernya adalah before. Nah, insert on tabel barang, declare begin insert into tabel log, tanggal komentar dengan values sysdate memasukkan data. Selanjutnya buatlah row trigger dengan nama tcoba yang melakukan pengecekan terhadap insert data pada tabel barang. Ketika insert data pada tabel barang, maka masukkan data tanggal sekarang pada feed tanggal, dan pada feed komentar diisi memasukkan data pada feed nama barang adalah. Ditambahkan data nama di tabel barang yang dimasukkan. Timing trigger yang dipakai adalah before. Di sini create or replace trigger dengan nama tcoba2 before insert on barang for each row. Nah, di sini adalah tanda untuk row trigger. Declare begin insert into log, tanggal komentar value sysdate memasukkan data pada feed nama barang adalah. Kemudian di sini ada prefix new .nama yang menandakan bahwa di sini menggunakan new qualifier. Demikian yang bisa saya sampaikan dari materi data trigger. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.